Bahasa Indonesia Kelas 11 SMA Bab 12 Bagian Proposal. Setiap hari ulang tahun kemerdekaan pasti seringkali diadakan berbagai acara untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pasti banyak di antara kegiatan-kegiatan tersebut pernah kamu ikuti. Menarik ya, kegiatan dilakukan olehmu. Apakah kamu tahu bahwa kegiatan itu perlu persiapan terlebih dahulu sebelum terlaksana? Sebelum memulai kegiatan, panitia atau orang yang mengurus kegiatan melakukan persiapan yang dimulai dengan perencanaan. Perencanaan ini dapat dibuat dalam bentuk tertulis. Perencanaan tertulis sebelum kegiatan dapat disebut proposal. Proposal berisi perencanaan kegiatan yang sudah dituliskan secara sistematis dan terperinci. Isi proposal tergantung dari jenis proposalnya. Secara singkat, proposal terdiri dari dua jenis, yaitu proposal kegiatan dan penelitian. Isi kedua jenis proposal ini berbeda jika melihat sistematikanya. Sistematika proposal merupakan bagian-bagian proposal yang disusun secara urut dan detail. Secara umum, sistematika proposal terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Setiap bagian dipecahkan menjadi beberapa poin lagi. Contoh pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan, masalah, tujuan, dan manfaat. Penasaran? Ya, kamu bisa mengetahui bagian proposal bahkan isinya dengan mempelajari materi ini. Jangan sampai dilewatkan. Bahasa Indonesia 11 SMA Bab 12 Merancang Proposal. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang proposal, namun belum mempelajari mengenai bagaimana cara merancang proposal. Ternyata, ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu tentang cara merancang proposal. Kita bisa merancang proposal dengan mempelajari atau menganalisis proposal yang sudah ada. Contohnya, kita menganalisis isi proposal tersebut. Salah satu cara menganalisis proposal dengan membuat daftar pertanyaan, lalu menjawab pertanyaan tersebut untuk mengetahui apa yang melatar belakangi kegiatan itu. Kita perlu mengetahui bahasa yang digunakan dalam proposal. Jangan sampai menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan proposal. Proposal ditulis dengan bahasa baku. Kita tidak dapat membuat proposal dengan bahasa tidak baku atau bahasa gaul. Proposal harus menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami dan tidak salah pemahaman. Setelah mengetahui kebahasaannya, kita dapat menyusun kerangka proposal. Kerangka proposal berisi poin-poin penting, seperti menjelaskan fenomena yang relevan dengan kegiatan atau penelitian, merumuskan masalah, dan lainnya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang kerangka proposal, kita dapat mempelajari materi berikut ini. Dalam materi ini, kita akan mempelajari tentang analisis, isi, kebahasaan, kerangka, sampai pengembangan proposal. Lengkap bukan? Nah, ayo kita belajar tentang merancang proposal. Bab 14, Karya Ilmiah. Teman-teman, pernahkah kalian membaca karya ilmiah seperti laporan hasil penelitian atau jurnal penelitian? Seperti apa ya susunan karya tulis atau karya ilmiah yang tepat itu? Saat mencari informasi, kita dapat menemukan karya tulis yang disusun dengan logis dan sistematis, baik di media cetak maupun elektronik, dalam kurung daring. Karya tulis yang disusun dengan logis dan sistematis disebut karya ilmiah. Salah satu tujuan ditulisnya karya ilmiah yaitu menuangkan gagasan penelitian. Karya ilmiah berkaitan dengan penelitian. Selain itu, berkaitan juga dengan pengamatan. Karya ilmiah memiliki 3 fungsi, yaitu edukasi, rujukan, dan penyebaran informasi. Karya ilmiah dapat disajikan dalam bentuk populer, semi-formal, dan formal. Ketiga bentuk penyajian ini berkaitan dengan tujuan dan fungsi karya ilmiah. Contohnya, karya ilmiah yang disajikan dalam bentuk populer dapat bertujuan untuk menyebarkan informasi yang berarti fungsinya sebagai penyebaran informasi juga. Untuk menjawab pertanyaan ini,
kita perlu mempelajari karya ilmiah lebih dalam. Pada materi ini, kita akan belajar karya ilmiah dari esensi, tujuan, fungsi, dan bentuk penyajiannya. Jadi, ayo kita belajar tentang karya ilmiah. Bab 5. Siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Tentu kamu pernah berbelanja di sebuah minimarket untuk membeli berbagai kebutuhanmu. Kamu juga mungkin pernah pergi ke toko alat tulis untuk membeli berbagai alat tulis sekolah. Tapi, tahukah kamu, termasuk ke dalam jenis perusahaan apakah minimarket dan toko buku tersebut? Jadi, minimarket, pertokoan, pasar tradisional, hingga supermarket adalah contoh dari perusahaan dagang. Lalu, apa itu perusahaan dagang? Jadi, perusahaan dagang beroperasi dengan menjual barang dari pemasok kepada pembeli tanpa merubah wujud barang tersebut. Nah, sebelumnya kamu telah mempelajari mengenai perusahaan jasa. Lalu, apa yang membuat perusahaan dagang berbeda dari perusahaan jasa berdasarkan barang yang ditawarkan? Jadi, barang yang ditawarkan oleh perusahaan dagang memiliki karakteristik berwujud, dapat disimpan, dan dapat dibagi dalam bagian kecil. Jadi, barang yang ditawarkan oleh perusahaan dagang memiliki karakteristik berwujud, dapat disimpan, dan dapat dibagi dalam bagian kecil. Nah, terkadang dalam membeli barang akan ada barang yang rusak atau tidak sesuai. Lalu, apa yang dapat kamu lakukan atas barang tersebut? Jadi, ketika ada barang yang kondisinya tidak sesuai atau rusak, kamu dapat melakukan retur atau pengembalian ke tempat di mana kamu membeli barang tersebut. Nah, retur sendiri terbagi menjadi dua, yaitu retur pembelian dan retur penjualan. Tahukah kamu apa itu retur pembelian? Jadi, retur pembelian dilakukan atas barang yang sudah dibeli, sedangkan retur penjualan dilakukan atas penjualan barang. Nah, di awal kita sudah membahas sedikit mengenai perusahaan dagang. Lalu, bagaimana ya siklus akuntansi perusahaan dagang? Apakah sama dengan siklus akuntansi di perusahaan jasa? Bab 6. Tahap penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Pada akhir periode, perusahaan dagang akan memasuki tahap penutupan siklus akuntansi. Pada tahap ini, perusahaan akan membuat jurnal penutup. Tapi, tahukah kamu mengapa perusahaan dagang perlu membuat jurnal penutup? Jadi, perusahaan dagang membuat jurnal penutup untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Sama seperti perusahaan jasa dan manufaktur. Lalu, ingatkah kamu apa itu akun sementara? Jadi, akun sementara adalah akun dalam buku besar yang digunakan untuk mengakumulasi transaksi selama periode akuntansi. Setelah membuat jurnal penutup, maka selanjutnya kamu perlu mempostingnya ke buku besar lalu membuat neraca saldo setelah penutupan. Kenapa ya perusahaan dagang perlu dibuat neraca saldo setelah penutupan? Jadi, tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan jumlah aktiva sama dengan pasiva dalam kurung utang dan modal. Sama halnya dengan perusahaan jasa dan manufaktur ya. Lalu, akun apa yang perlu dibuatkan jurnal penutup? Jadi, akun yang membutuhkan jurnal penutup adalah akun penjualan beserta retur dan potongan, akun pembelian beserta retur dan potongan, beban-beban, dan prive. Nah, selain jurnal penutup, di perusahaan jasa juga ada jurnal pembalik. Apakah perusahaan dagang perlu membuat jurnal pembalik? Jadi, jenis perusahaan apapun perlu membuat jurnal pembalik ya. Nah, di awal kita sudah membahas sedikit mengenai tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Lalu, bagaimana ya siklus penutupan akuntansi perusahaan dagang? Apakah sama dengan siklus akuntansi perusahaan jasa?